Makanya mohon maaf, ada satu penelitian yang mengatakan begini. Penelitian ini sangat-sangat rusak sekali. Apa kata mereka? Semakin ateis negara tersebut, semakin sejahtera. Artinya, kalau Indonesia ini adalah negaranya mayoritas muslim, semakin apa? Semakin celaka. Pertanyaannya adalah, mengapa yang mohon maaf, yang suka merusak, yang suka maling, itu orang muslim? Penelitiannya di negara muslim. Tapi coba kita kembalikan penelitiannya di negara kafir. Siapa yang maling, siapa yang mencuri, siapa yang merusak, siapa yang melakukan kerusakan? Kafir semua. Pertanyaannya adalah, kita hari ini dibenturkan dengan siapa? Ini gaya berpikir Pak, logika. Artinya logika apa? Untuk agar kita bisa menerima toleransi terhadap agama-agama yang lain. Artinya dari sisi toleransi kalau kita kedepankan, tidak ada kafir bagi orang kafir, tidak ada berlebihan bagi seorang muslim. Itu yang terjadi. Cuma Nabi perjelas dengan hadisnya, faman akhadha bihaqqihi wa wada'a fi haqqihi. Kalau dia ngambil dengan cara yang benar dan dia letakkan dengan cara yang tepat, tilkal ma'una huwa. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Tapi kemudian sebaliknya, faman akhadha bi ghairi haqqihi. Orang yang mengambil dunia ini bukan pada tempatnya, bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tepat, bukan melandaskan kepada agama. Apa kata Nabi? Kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Dia seperti orang makan tapi tak pernah ada puasnya sama sekali. Itulah dunia. Jadi orang dengan porsi dunia tadi, itu selalu dunia. Ketika dihadapkan akhirat atau agama kepada dia tak pernah merasa puas dengan dunia dia tadi. Makalah ini konsep qanaah yang dibangun oleh para ulama. Apa maksud qanaah tersebut? Merasa cukup dengan apa yang didapat. Pertanyaannya adalah, mana yang kita kedepankan? Merasa cukup dengan agama atau merasa cukup dengan dunia? Manusia hari ini cukup, kami sudah punya pengetahuan sedikit tentang agama, sudah cukup. Tapi dengan dunia tidak. Yang kami dapat sudah cukup, harusnya begitu. Tapi tidak bisa. Kalau kita tidak mengusahakan dunia, kita nggak akan dapat apa-apa. Apa bedanya? Artinya ruangnya, porsinya lebih banyak ke dunianya ketimbang kepada agama. Kalau di agama kita bisa katakan, cukuplah pengetahuan agama kami yang sedikit ini bisa membawa kami kepada yang baik. Tapi ketika dengan dunia tidak. Oh, tidak cukup. Ini kurang, semua kurang. Makanya disebut oleh Nabi, kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Mereka seperti orang yang mengambil, memakan sesuatu tapi tak pernah ada puasnya sama sekali. Yang ke-19 di dalam pernyataan Said Hawa tadi, mengkafirkan orang Islam atau menghalalkan darahnya atau tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir. Di dalam hadis yang lain ada dua, man kaffara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan manusia dia kafir. Tapi di dalam pernyataan yang lain, man ahlakan nas fahuwa ahlaku. Yang menghancurkan manusia dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin ke-19 ini sebenarnya sederhana. Yang pertama kalau kita lihat adalah orang kafir itu kafir hakikatnya, tidak bisa diganti, tidak bisa. Tapi kata orang liberal sekarang ini tidak ada orang kafir. Orang kafir itu dulu aja yang ada. Kafir itu kafir Quraisy, kata orang liberal. Siapa bilang? Kalau kita tinjau dari makna kafir itu sesungguhnya, makna kafir itu orang yang menutup diri. Setiap orang yang tidak masuk ke dalam Islam, dia menutupi diri dia daripada kebenaran, maka bisa disebut dengan kafir. Arti makna, secara makna. Artinya kalau kita, oh ini dulu pernah rame, tidak ada kafir, yang ada non muslim. Nah ini poin penting sebenarnya. Ini persoalan akidah. Tidak mengkafirkan orang kafir justru itu masalah. Justru membenarkan perbuatan orang kafir juga masalah. Orang kafir berbuat dengan persoalan keagamaan mereka, kita benarkan, ini yang menjadi masalah. Maka disebut dengan pluralisme. Jadi membenarkan agama. Kalau mengakui keberadaan agama yang lain, oh di Indonesia ini memang banyak agama, kita akui. Tapi kalau membenarkan agama yang lain, itu persoalannya akidah. Pluralisme, itu tidak bisa. Dan konsep akhir dunia ini pluralisme. Konsep akhir dunia yang dibangun oleh kaum orientalis dan kafir Yahudi hari ini adalah pluralisme.
menggabungkan 3 agama dalam satu agama. Islam, Nasrani, Yahudi menjadi satu agama. Namanya Abrahamic religion, agama Ibrahim. Karena turunan agama yang 3 ini menurut mereka sama bapaknya, Ibrahim. Ini persoalannya di situ. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi, kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir, artinya adalah kalau memang mereka kafir, ya memang pasti kafir dia. Apapun yang dia buat, ada satu konsep yang harus dipahami untuk kita semua sebagai orang beriman. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Sebaik-baiknya kafir mati dia masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim, tapi kalau tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan kafir, maling dia, mati dia, tapi dicuci dulu dia. Setelah dicuci, dia masuk ke dalam, bisa dimasukkan ke dalam surga. Seburuk-buruknya muslim, kalau tidak mati dalam keadaan musyrik, kafir, nifak, 3. Kalau tidak mati dalam keadaan musyrik, kafir, nifak atau munafik, masih ada peluang bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Tapi orang kafir, apapun dia, sebaik apapun dia bersama kita, mati tetap masuk ke dalam neraka. Itu iman. Itu akidah yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Karena sekarang ini banyak yang suka membedakan. Oh, kami orang-orang itu baik sekali dengan kami. Apalagi masuk ke rumah sakit mereka, oh baik sekali. Perbedaannya, pelayanannya bagus. Ini iman, Pak, iman. Ini iman. Kami lebih baik belanja di sana. Orang kafir tapi baik dia. Ini muslim tapi bejat dia. Kenapa perbandingannya begitu? Apa tidak ada tempat yang lebih baik di sisi orang muslim? Terkhusus bagi orang-orang beriman. Karena perbandingan yang Anda lakukan tidak tepat. 1 berbanding 1, minor berbanding mayor. Itu nggak cocok, Pak. Makanya mohon maaf, ada satu penelitian yang mengatakan begini. Penelitian ini sangat-sangat rusak sekali. Apa kata mereka? Semakin ateis negara tersebut, semakin sejahtera. Artinya, kalau Indonesia ini adalah negaranya mayoritas muslim, semakin apa? Semakin celaka. Itu pernyataan yang sangat tidak baik sekali. Pertanyaannya adalah, mengapa yang rusak itu muslim? Yang maling itu Islam? Yang mencuri sendal hari Jumat adalah muslim? Ini perbandingan contoh. Mengapa yang mohon maaf, yang suka merusak, yang suka maling, itu orang muslim? Penelitiannya di negara muslim. Tapi coba kita kembalikan penelitiannya di negara kafir. Siapa yang maling, siapa yang mencuri, siapa yang merusak, siapa yang melakukan kerusakan? Kafir semua. Pertanyaannya adalah, kita hari ini dibenturkan dengan siapa? Ini gaya berpikir, Pak, logika. Artinya logika apa? Untuk agar kita bisa menerima toleransi terhadap agama-agama yang lain. Artinya dari sisi toleransi kalau kita kedepankan, tidak ada kafir bagi orang kafir, tidak ada berlebihan bagi seorang muslim. Itu yang terjadi. Kalau dalam bahasa pemikiran, ini disebut dengan tasyabbuh dalam agama. Mengurangi nilai-nilai, mengaburkan nilai-nilai agama. Sehingga yang muncul hari ini dalam benaknya orang-orang muslim adalah, oh, tidak ada bedanya antara kafir dan muslim, tidak ada. Semua tetap sama masuk dalam surga. Pertanyaan itu, di dalam agama kita benarkah? Salah. Karena yang kafir mati sebaik apapun dia, mati masuk neraka. Yang muslim tapi dia tak mati dalam keadaan kafir, musyrik ataupun nifak, mereka mati dalam keadaan, tidak mati dalam keadaan 3 tersebut, masih ada potensi bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poinnya akidah, ini poinnya iman yang mesti kita sampaikan agar kita orang-orang mukmin ini bisa menilai, bisa melihat sejauh mana kita mampu melangkah sebagai seorang mukmin. Benarkah, salahkah? Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran agar kita bisa tetap istiqamah dalam keimanan kita. InsyaAllah kita semua termasuk yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.